Oke, sekarang kita akan belajar tentang integral Rehnung untuk kapital 7. Dan ya, untuk kapital 7 ini integral udah sering belajar ya di Indonesia. Jadi kita bakal ngulang aja dasarnya cepet banget. Dan pertama, definisi integral itu sendiri kita merepresent, kita menghitung luas sebuah area. Jadi kalau misalnya di sini di buku kita bisa lihat luas sebuah area ini yang mau kita hitung bisa dihitung pakai integral. Nah, sebelumnya nanti dalam di for lesson nanti bakal dijelasin tentang ngitung luas ini dasarnya itu bisa direpresent menggunakan eh, persegi panjang ya. Jadi kayak begini nih di bawah gini. Makin banyak persegi panjang nanti luasnya makin detail. Dan pada akhirnya nanti persegi panjang ini bakal bisa direpresent menggunakan integral di bawah-bawahnya ini. Nah ini. Nanti ini bakal lebih jelas di for langsung aja, cuman nggak bakal keluar di FSP. Buktikan bahwa ini bisa direpresent pakai kotak dan kemudian integral nggak bakal, cuman nggak apa-apa. Ini jadi bakal ditulis bahwa integral itu ya kayak kita tahu, pertama ada bestimmte dan unbestimmte integral. Bestimmte integral itu integral tentu ya. Integral itu integral tentu yang kita tahu bahwa itu ada range-nya, di mana ada range atas dan range bawah. XB itu Ober Integrationsgrenze, batas atas, dan bawah ini Unter Integrationsgrenze. Ter Integrationsgrenze. Kemudian kita punya fx sebagai integrannya itu sendiri dan dx itu diferensialnya. Jadi ini fx ini namanya integran dan dx ini namanya diferensialnya. Diferensial terhadap x. Nah, kemudian dalam penulisannya kita bisa tulis sebagai fx dari xb dan xa. Perlu diperhatikan bahwa ini f ini beda dengan f yang itu karena f-nya f besar dan itu f kecil. F besarnya ini stamp function. Ini stamp function, stamp function. Stamp function ini artinya integran yang udah diintegralkan. Nanti jadi kalau di soal kelihatan tulisan f x f besar, berarti kalian nanti bisa tahu bahwa itu berarti sesuatu yang udah diintegralkan. Nah, penulisannya boleh juga kalian tulis sebagai fx dari xb xa. Ini sama aja, boleh pakai yang atas, boleh pakai bawah, itu egal. Nah, dalam penghitungannya kita udah tahu itu tinggal dimasukin aja terus dikurangin begini. Oke, ini basically integral itu ini. Dan tentu saja karena ada bestimmte integral, bakal ada unbestimmte integral. Nomor 2, unbestimmte integral. Unbestimmte integral itu berarti nggak ada range-nya ya. Dan karena dia nggak ada range-nya, hasilnya bakal jadi ada konstanta Sumanden, di mana konstanta Sumandennya ini bakal anggota bilangan real. Apa itu konstanta Sumanden? Ini nanti bakal ada hubungannya sama kapital 8 DGL. Ini kita bakal cari C konstanta Sumanden ini, tulis konstanta Sumanden. Nah, konstanta Sumanden ini basically karena kita nggak tahu range-nya berapa sampai berapa, jadi kita nggak bisa determine luasnya ini secara fix. Makanya bakal ada C ini. C ini nanti bakal mengubah nilai luas suatu daerah itu tergantung pada range berapa sampai range berapa. Nanti itu bakal ada hubungan sama kapital 8, anfangs probleme, ranwards probleme, nanti bakal kelihatan. Apa itu C, gunanya apa. Oke, tapi karena kita fokusnya sekarang ke cara mengolah suatu integral ini, maka kita langsung lanjut aja ke basic-basic formnya integral. Oke, di garis merahin dulu.
Oke, jadi basic form integral basically ada yang pertama fx sama dengan x pangkat n, di mana fx itu adalah seper n plus 1 x n plus 1 plus c. Ini n-nya nggak boleh sama dengan min 1 ya, karena kalau seper 0, ini kan seper min 1 plus 1, seper 0 bakal jadi infinite. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya nanti ada orang tulis x pangkat min 1 sebagai fx-nya, soalnya. Nah, berarti kita bakal jadiin dia ln x plus c, logaritma natural, di mana n itu min 1. Oke, ini basically ya dasarnya, sangat dasar sekali ini. Nomor 2 adalah kalau misalnya fx-nya adalah konstanta e, nx plus k. Misalnya contohnya assume e 3x plus 5 gitu, dan seterusnya. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Ini bisa langsung kita jadiin fx adalah super n e nx plus k plus c, di mana n tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau mau contoh, kasih contoh aja. 1, fx sama dengan e min 5x plus 3 misalnya, maka fx-nya bakal jadi sepermin 5, jadi min seperlima, sama aja. E min 5x plus 3 plus c. Ups, kurungnya mabok. Oke. Nah, kemudian untuk nomor 3 adalah fx sama dengan a pangkat x. Jadi misalnya 2 pangkat x, 3 pangkat x, dan seterusnya. Maka fx-nya adalah a pangkat x per ln dari a itu plus c. Oke. Ini perlu diketahui bahwa syaratnya adalah a itu harus lebih besar dari 0 dan a itu nggak boleh sama dengan 1. Karena ln berapa yang jadi 0 itu nggak eksis gitu. Dan kemudian apa lagi ya? Ya itu aja. Kalau ln berapa jadi 1 kan 0, cuman seper 0 infinite. Jadi nggak boleh. Terus habis itu nomor 4, fx sama dengan sin ax bakal jadi fx sama dengan min seper a cos ax plus c. Nomor 5, fx sama dengan cos ax. Fx-nya bakal jadi seper a sin ax plus c. Oke, jadi ini kalau gue saranin catat aja di formal samlung atau nggak dihafalin, karena biar cepet dalam pengerjaannya. Terus ini ya a tidak bersama 0 udah pasti, karena bakal jadi infinite, nggak boleh juga. Dan kemudian nomor 6 yang paling simple, paling banyak dipakai adalah fx sama dengan ln x. Fx-nya bakal jadi x ln x min x plus c. Ini kita bisa buktiin nanti pakai integral parsial. Nanti bakal diajarin, tenang aja. Oke, jadi ini basically 6 ini adalah bentuk-bentuk dasarnya integral ya. Ini yang perlu diketahuin, yang kayak cara instan lah, kayak mie instan tinggal direbus. Ini cepat banget, pakai rumus aja, nggak usah dihitung. Gitu. Dan kemudian kita akan masuk ke sifat-sifat integral. Ini nama-namanya sebenarnya nggak bakal ditanya kayak tulis definisi linearitet gitu-gitu, nggak bakal dikeluarin, cuman tahu aja namanya. Namanya yang pertama linearitet. Jadi intinya itu adalah kita bisa pecahin sebuah integral. Misalnya gue punya a fx plus minus b kali gx dx. Ya mau plus mau minus egal. Bisa kita pecahin jadi a fx dx plus minus b integral gx dx. Ya ini linearitet. Jadi kalau kalian punya integral di kanan, kalian bisa ubah jadi yang di ruas kiri itu, ruas kiri jadi kanan, terserah. Itu buat cara ngitung cepat. Yang nomor 2,
namanya tukar apa itu namanya, Granson, tukar batas atas tukar batas bawah. Jadi kalau misalnya gue punya XA XB fx dx, gue bisa tukar begini, XB XA fx dx. Ingat ya, di sini harus ada minus. Kenapa? Karena ini kayak logikanya kayak gue punya sebuah integral begini, dan ini ke sini. Ups, salah. Harusnya nggak gini. Logikanya mau sangat jelas itu begini. Jadi asumsi gue punya sebuah integral. Integralnya ada begini. Ini luas pertama. Ini kan bisa dihitung sebagai XB dan XA. Cuman kalau misalnya kita ngitung kebalik, ini misalnya XA XB. Kan tadi kita lihat bahwa di atas ini perhitungannya kan begini kan. Ini berarti luas atas kurang luas bawah. Cuman kalau kehitungnya kebalik pasti hasilnya negatif. Jadi karena begitu kita perlu di sini negatif juga di sebelah kirinya kalau ditukar. Dan kemudian nomor 3, additivity ya literal tinggal ditambahin aja. Ini kalau Granson-nya sama AB, biar cepat tulisnya, dx ditambah integral CB fx dx sama dengan integral CA fx dx. Jadi intinya yang harus diperhatikan bahwa ininya sama dan kemudian integrannya juga sama, maka baru boleh dituin. Dan kemudian jangan lupa ini harus tanda plus, nggak boleh tanda minus, udah pasti. Jadi intinya gitu. Ini nanti nomor 3 ini bakal jadi dasar teori kita buat kerjain soal luas, karena nanti soal luas tuh ada khusus-khususnya ya. Kenapa kalau di Jerman sini bakal pakai harga mutlak, kalau di Indo kita liatin siapa yang di bawah siapa yang di atas. Nanti itu bakal dijelasin, tenang aja. Jadi intinya ini 3 sifat integral, cuman 3 ini yang paling penting ya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke cara menyelesaikan integral itu sendiri. Misalnya ini. Oke. Kemudian kita akan masuk pertama integral parsial yang paling banyak dipakai. Parsial. Parsial ini technically ada dua, ada yang Indonesia punya sama Jerman punya. Tapi at the end sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalnya di Jerman ini kita bilang gue punya integral U aksen X, jadi integral yang di dalamnya ada fungsi yang sudah diturunkan dikali dengan fungsi normal dx, kita bisa ubah jadi UX Vx dikurang integral UX Vx and X dx. Nah, biar kita nggak pusing liatin bentuknya, langsung aja kita kasih contoh ya. Jadi contohnya itu simply begini. Misalnya gue punya integral 31 ln x dx. Kita lihat bahwa di sini itu bisa kita ubah jadi integral 31 ada 1 dikali ln x dx, ya kan? Nah, di mana kita bakal lihat ini bakal ada tabelnya Faustregel namanya. Ntar gue cari dulu. Ini dia, ketemu. Di sini ada Faustregel yang kotak kecil ini. Jadi pertama intinya gue screenshot aja yang ini. Oke. Ini namanya Faustregel. Di sini tuh yang menentukan mana yang lebih cocok jadi U aksennya dan mana yang lebih cocok jadi V-nya, jadi V-nya. Jadi dari sini kita lihat bahwa ln di sini lebih cocok jadi V, dan karena satu ini kan berarti kan X maket 0 kan. Ini lebih nomor 2, berarti makin ke bawah makin cocok jadi U aksen, makin ke atas makin cocok jadi V. Berarti dari sini kita bisa tentukan bahwa
Yang ini bakal jadi vowel X kita, yang di sini bakal jadi U aksen X kita. Itu. Jadi karena nomor pokoknya makin ke bawah makin lebih baik jadi U aksennya, makin ke atas makin cocok jadi V X-nya. Oke. Nah, dari sini kita tinggal ubah ke bentuk yang di ruas kanannya. Ruas kanannya berarti UX, karena U aksen X-nya 1, maka UX-nya pasti X dong, ya kan? Dikali ln X. Nah, batasnya berapa? 31 ya, batasnya. Dikurang integral dari UX itu, X kan? Kan UX, U aksen X1, UX yang tetap jadi X. Dikali turunan dari ln X. Turunan dari ln X kita tahu super X, dx. Dan ini jangan lupa dikasih batas 31. Dan tinggal dimasukin aja. Jadi 3 ln 3 min 1 ln 1. 1 dikurang 1 ya, 2. Sama dengan 3 ln 3 min 2. Oke, itu udah. Oke, ya jadi intinya parsial itu begini. Technically sama aja kalau mau cara Indo. Cara Indo itu ya sama aja sih. Kalau cara Indo gue jelasin aja sih mungkin. Kalian mungkin ada yang belajarnya begini. eh Integral UDU UDV UDV sama dengan UV min integral V DU. Kalian mungkin pernah ada yang belajar begini. Jadi intinya sama, pakai contoh yang sama. Integral 31 ln jadi H ln X dx. Ini berarti ini tuh U-nya, ininya dv-nya. Nah, dari sini kita olah dulu datanya. Karena U adalah ln X, maka du adalah seper X dx kan. Ini tinggal turunin aja, udah pasti. Turunin ya. Kemudian dari sini kita juga bisa dapetin, ini dihapus biar lebih muat tempat. Dari sini kita juga bisa dapetin bahwa dv sama dengan dx, maka v sama dengan x. Ini diintegralin. Dari sini ke sini diintegralin. Integral. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja ke bentuk awal tuh. Berarti jadinya ln x, kan U itu ln x, V itu apa? X, dikali X, dikurang integral X kali du, itu super X dx. Dan ya jangan lupa ini intervalnya. Intervalnya ya basically ini bakal balik lagi ke persamaan awal ini yang tadi. Karena ini ada interval. Bisa tulis jadi begini, bisa diselesain dulu baru masukin interval, sebelah sama aja, egal dan x min x ini 31, dan hasilnya pasti ya sama 3 ln 3 min 2. Ya basically bentuk ini sama aja, cuman tinggal yang di atas pakai Faust-Regel, yang di bawah ini langsung pakai prinsip integral dan turunan. Jadi terserah kalian, dulu kalian pernah diajarin yang mana. Dua cara ini diperbolehkan kok di sini, tenang aja. Dan ya, itu untuk parsial, cuman integral itu aja. Kemudian integral parsial trigono. Jadi parsial trigono ini penting ya. Parsial trigono namanya, trigonometri maksudnya. Jadi ini boleh juga cara cepat. Jadi misalnya kalian punya integral pi per 2 min pi, terus x kuadrat sin x dx. Kalian boleh jadiin ini, kita bikin tabel d per dx turunan, dan di sebelah kanannya integral fx. Dan d per dx itu selalu pakai yang ini, yang pakai x-nya. Integralnya itu pasti yang sin kostannya ya. Jadi ini sin kostannya sini, sin cos atau tan. Dan d per dx itu egal apapun itu selain sin kostan itu. Jadi di sini kita bisa tulis base-nya sin x. Ini x kuadrat kan. Nah, terus diturunin aja. Kiri kan diturunin tuh d per dx 2x, ini 2. Terus sampai 0. Kemudian di sini diintegralin min cos x min sin x
dan cos X. Dan jangan lupa tambahin ini plus, min, terus dikaliin aja, kaliin ke bawah, kali silang ke bawah, dan kita dapat hasilnya. Ini cara cepatnya, sama dengan min x kuadrat dikalikan min cos X dan kali plus, berarti min x kuadrat cos X ini min 2x dikali min sin X jadi plus 2x sin X plus 2 kali cos X plus 2 cos X pi per 2 dan min pi sama dengan, langsung aja hasilnya, min kuadrat plus pi plus 2. Ya, ini intinya partial trigono. Technically kalau nggak mau pakai cara ini juga bisa pakai partial normal yang di atas ini nih, yang begini-begini. Kalian cuma tinggal lihat, tentuin aja lihat dari Faust-Regel ini. Faust-Regel ini kan bilang bahwa sin konstan lebih cocok jadi U aksen, sedangkan yang X pangkat A lebih cocok jadi V-nya kan. Ya nanti tinggal kalian masukin aja, hasilnya sama aja. Tergantung kalian lebih enak yang mana, itu bebas. Oke, itu untuk partial. Yang kedua adalah integral substitusi, part 2. Part 2-nya integral substitusi. Integral substitusi ya basically masukin aja bentuknya gimana. Kalau di Deutschland ini kita tulisnya bentuknya jadi integral xb xa u aksen x kali f integran maksudnya cuman sum functionnya yang ada di dalamnya ada ux itu kali dx sama dengan integral uxb uxa f u du. Jadi kita lihat dari sum function yang di dalamnya ada u, kita bisa ubah jadi cuman integran yang dalamnya ada u. Nah, itu gimana caranya, contohnya? Langsung aja kita kasih contoh biar jelas. Jadi asumsi gue punya integral 1 min 1 dari akar x kuadrat plus 1 2x dx. Nah, di sini kalian harus lihat bahwa ini x kuadrat plus 1 ini adalah ux. Ini itu adalah u aksen x kan? Karena turunan dari x kuadrat plus 1 kan 2x. Nah, dan dari sini kita bisa lihat bahwa fx itu sendiri adalah akar somethingnya gitu, akar x. Ya kalau kalian mau tulis di sini karena gue tulisnya fx, maka jadi sini akar x. Nah, dari sini kita bisa ubah jadi integral u1 biar lebih jelas, u1 dan ini u min 1 dan langsung masukin aja jadi akar u du. Karena masukin ini kan kita substitusi bahwa u itu adalah u sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, dari sini kita bisa lihat, biar lebih jelas sih sebenarnya ya, harusnya bikin ini dulu. Du turunan tinggal diturunin aja sih ntar. Jadi du per du sama dengan 2x dx. Cuman ntar perlu nggak ya? Perlu aja sih. Ya, gue tulis aja ya u per du. Du lah salah. Ya u per du sama dengan 2x dx turunannya. Kok u per du? Du sama dengan dx sama dengan 1/2x du kan. Nah, ini tinggal substitusi, ini masuk ke dalam sini. Dan U-nya ganti ini nih. Jadi dari sini kita kelihatan kalau mau jelas sama dengan integral U1 masukin aja, U1 1 2. Kemudian di sini juga bakal jadi 2 akar U dikali 2x kali dx itu 1/2x du. Tinggal coret-coret, jadi balik ke sini. Nah, dari sini kita bisa lihat integralnya itu 2/3 U 3/2 2 ini 0. Karena tips and tricks kalau misalnya range-nya sama
udah pasti 0, logika aja. Nggak mungkin ada range, nggak mungkin ada luas di mana range-nya sama. Jadi kayak bayangin kayak punya begini, punya grafik, dan kemudian kalian disuruh cari range 2 sampai 2, nggak ada luas, sudah pasti itu. Nah, itu untuk cara substitusi, logikanya gitu aja. Kemudian kita bakal masuk ke paling terakhir, part paling pasti keluar nih, udah pasti keluar. Yang paling terakhir adalah cari luas. Cari luasnya dari sebuah daerah pakai integral. Jadi asumsi gue punya luas daerah. Ini dasar teorinya bakal gue bedain sama Jerman. Jerman sama Indo. Jadi kalau misalnya di Indo itu, kalau di Jerman dulu deh, biar kelihatan itu gini. Kalau misalnya di Jerman, kita misalnya punya grafik begini, ya gambarnya agak cacat, biarin lah. Ini luas 1, ini luas 2. Kita lihat bahwa luas, ditanya misal luas, luas itu A di sini A, flare luasnya sama dengan harga mutlak dari fx. Ini kalau di Jerman begini ya tulisannya. Sedangkan kalau di Indo, kita sendiri bakal membandingkan, kita bakal bedain A sama dengan plus minus dari fx itu. Kenapa ada plus minus ini? Karena kalau di Indo tuh kita biasanya ngeliatin kayak mana yang di atas di sumbu x, mana yang di bawah, mana yang di atas. Kalau di atas plus, di bawah minus. Itu kalau di Indo. Cuman ribetnya adalah kalau dalam misalnya gambar yang dua grafik, misalnya begini, terus ada begini, terus ditanya luas ini, kita harus tentuin mana yang di atas, mana yang di atas, mana yang di bawah. Itu karena kita nggak ada waktu buat kayak gitu, apalagi kalau grafiknya bakal ada 3 titik potong, 4 titik potong, jadi kita lebih cepat pakai harga mutlak begini. Jadi basically nggak usah dipikirin cara Indo yang pakai plus minus, langsung aja pakai harga mutlak seperti yang diajarin di Studcall. Nah itu caranya gimana? Ya basically kayak misalnya gue punya sebuah integral, gimana ya? Gambarin yang contoh bagus aja, gini, segede ini. Oke. Dan gue kasih gambar garis di sini. Oke, bagus. Dan kemudian ada garis lagi di sini. Oke. Jadi misalnya gue punya gambar begini, terus titik Schnittpunktnya di sini adalah min 2 nih dari x ini. Ya ini x sama min 2 di sini. Gambarnya agak bulat, cuma nggak apa-apa. Kemudian di sini x sama 1 ya. Titik potongnya di sini. Terus ditanya interval luas saat interval let's say min 3 ke 3 ya. Jadi misalnya ini tutup kotak begini artinya termasuk. Jadi kita cari integral yang luas dari min 3 ke 3. Ini berarti kita cari dari sini, asumsi min 3 di sini, kemudian ada 3 di sini. Nah, cara pengerjaannya itu kalau di Jerman ini kita tuh pakai ini langsung pakai integral. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat A luas sama dengan F sama dengan ya ini lupa gue kasih tanda, min x kuadrat plus 3 lah ya, bisa kan, min x kuadrat plus 3 min x plus 1, well, harusnya bisa. Dan kemudian ini itu jadi integral min 2 min 3, karena dari min 2 ke min 3 kan, dari x plus 1 min x kuadrat plus 3, ups, jadi bulat, pop, dx kurung ditambah integral 1 min 2 x plus 1 min x kuadrat plus 3 tutup dx.
tambah integral 31 x plus 1 min x kuadrat plus 3 tutup. Udah bener keturunnya 23 dx. Oke. Nah, ini gue jelasin aja. Dari sini tuh sebenarnya kita bisa lihat yang di Jerman ini ada beberapa hal yang unik. Karena kalau di Jerman ini kita bisa lihat kan seperti yang tadi gue jelasin, kalau di Indo kita harus lihat mana yang di atas, mana yang di bawah kan ya. Sedangkan kalau di Jerman ini kita pakai harga mutlak begini. Ini kalau di Indo, gue tulis ulang deh. Plus minus f x kok ada harga mutlak fx doang. Nah, kenapa pakai plus minus? Karena kita harus tentuin mana yang di atas, mana yang di bawah. Hal ini berlaku juga buat yang ini, part ini. Kalau misalnya gue gedein sebenarnya, ini gambarnya sebenarnya kurang jelas. Gue jelasin gambarnya dulu biar lebih bagus. Jadi kalau mau kelihatan jelas itu, mungkin kalian bisa lihat gambarnya misalnya begini, ini jauh banget. Dan kemudian putih. Nah, dari sini, ya anggap ini ketemu lah ya. Dari sini, yang part 1 ini, yang ini 1 ini 1, sedangkan yang di sini adalah 2. Ini adalah nomor 2 di sini. Dan di sini juga bakal jadi nomor 3. Ya di sini nomor 3 lah. 3. Nah, kita bisa lihat part 1 ini adalah part 1 ini kalau gue bagusin, gue panjangin begini. Nah, gini. Ini part 1. Ini tuh garis x sama min x kuadrat plus 3 sama di sini x plus 1 tadi. Gini. Kita lihat yang di atas ini kan adalah x plus 1, ya kan? X plus 1 tuh ada di atasnya min x kuadrat plus 3. Makanya itu x plus 1 dikurang x plus 1 dikurang sama min x kuadrat plus 3. Karena dia ada di atas. Di atas. Sedangkan untuk ini, untuk yang bagian tengah ini, yang bagian 2 ini, harusnya kalau di dalam Indo, kayak yang diajarin di Indo, itu harusnya x yang x kuadrat plus 3 dikurangin x plus 1 karena itu ada di atasnya. Jadi kalau misalnya bagus gambarnya begini, kemudian gini, ini tuh min x kuadrat plus 3, ini x plus 1, ini 2. Nomor 2 ini harusnya itu adalah min x kuadrat plus 3, min x kuadrat plus 3 dikurang x plus 1. Kalau misalnya kita ketukar kayak yang gue tulis sekarang, gue yang udah tulis sekarang, hasilnya bakal jadi minus. Ini bisa dicoba sendiri ntar di kalkulator, udah kelihatan itu hasilnya pasti minus. Cuman, seperti yang tadi dibilang lagi, Jerman ini kita pakai harga mutlak. Karena pakai harga mutlak, kita nggak usah peduliin siapa di atas, siapa yang di bawah. Sedangkan kalau kalian masih mau tetap kayak di Indo dulu, mungkin ada yang diajarin nggak usah pakai harga mutlak, kalian perlu tentuin kayak yang gue bilang tadi. Jadi kalian harus tulis di sini nanti jadi integral, salah, nggak boleh pakai harga mutlak. Integral 1 min 2 min x kuadrat plus 3 min x plus 1. Ini nanti kalian harus tulisnya begini. Kalau kalian nggak mau pakai harga mutlak. Kenapa? Karena yang tadi gue jelasin, min x kuadrat plus 3 itu ada di atasnya x plus 1. Jadi dia harus yang dikurangin sama x plus 1, bukan kebalikannya. Tapi kalau pakai harga mutlak, kan hasilnya bakal negatif. Kalau ini kebalik kan, ini egal. Gitu. Dan tentu saja kalian boleh komboin x kuadrat plus 3 dikurang x plus 1, kalian masukin harga mutlak, cuman agak sia-sia, cuma-cuma. Makanya itu karena kita nanti di FSP kalian pakai waktu, lebih bagus nanti pakai yang cara Jerman aja. Kalian nggak usah tentuin siapa yang di atas, karena kalian mungkin nggak ada waktu buat gambar begini gitu, buat ngeliat oh yang ini di atas, yang ini di bawah gitu. Nah, at the end of the day tinggal dihitung aja sih ya. Ini tinggal diintegralin
terus nanti tinggal dimasukin jadinya 15 efek flash and hide. Flash and hide. Oke gitu, itu untuk luas, jadi kayak itu aja paling. Jadi saran yang gue buat ngitung luas, jadiin aja integral. Terus for the sake of simplicity, biar tulisnya cepet dan juga nggak ribet-ribet nentuin siapa yang di atas siapa yang bawah, pakai harga mutlak, udah tinggal dikurangin integralin. Kalau mau pakai itu ya kalian harus lihat yang mana yang atas mana yang di bawah. Itu aja sih. Oke, itu untuk kapital 7 udah itu doang, simple banget kan makanya. Oke, dah, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.